Alhamdulillah di tahun 2020 kita punya laba bersih itu 390 miliar. Dapat durian runtuh kinerja keuangan BUMN Farmasi panen cuan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut laba bersih holding BUMN Rumah Sakit PT Petra Medica IHC naik signifikan menjadi 2,6 triliun rupiah jelang akhir tahun ini. Nilai tersebut meningkat tajam dari periode tahun 2020 lalu yang senilai 390 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Erick dalam sambutannya di groundbreaking pembangunan Bali International Hospital Senin 27 Desember 2021. Alhamdulillah di tahun 2020 kita punya laba bersih itu 390 miliar Bapak. Dan di tahun 2021 ini dengan perbaikan ekosistem dan efisiensi di sana-sini labanya sekarang 2,6 triliun. Adapun sebagian dari hasil kinerja ini akan digunakan untuk pembangunan Bali International Hospital. Rumah sakit tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Mayo Clinic, perusahaan kesehatan asal Amerika Serikat. Selain menggunakan dana sendiri, pembangunan rumah sakit ini juga akan disokong dengan pendanaan dari PT Bank Negara Indonesia (TBK). Rumah sakit ini pun ditargetkan akan rampung pada Mei 2023 mendatang. Erick mengungkapkan rumah sakit internasional ini mempunyai dua fungsi. Selain membantu Bali untuk mempunyai pariwisata baru dan pariwisata kesehatan, rumah sakit ini juga diharapkan bisa mendukung pelayanan kesehatan bagi para investor yang pekerja atau profesionalnya berada di Indonesia. Erick menambahkan karena investasi itu artinya juga mereka ingin memastikan kesehatan mereka terjamin, standar kesehatan internasional untuk pekerjanya ataupun para profesional yang ada di Indonesia. Karena itu penting sekali platform kesehatan ini dibangun di Bali. Dalam kesempatan yang sama, ternyata impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 95%, lebih tinggi dari perkiraan data sebelumnya yang mencapai 90%. Untuk memenuhi kebutuhan industri obat di tanah air, ternyata Indonesia nyaris sepenuhnya impor bahan baku obat. Untuk itu, Menteri BUMN menyiapkan beberapa strategi untuk meredamnya. Strategi pertama mendorong Indofarma agar fokus dalam mengembangkan industri herbal untuk pengobatan. Dengan adanya obat-obat herbal, diharapkan bisa menekan kebutuhan obat konvensional yang sebagian besar bahan bakunya impor. Strategi kedua mendorong Kimia Farma untuk tetap fokus memproduksi obat-obat generik atau obat yang terjangkau untuk rakyat kecil. Pengembangan obat generik ini juga akan dikombinasikan dengan pengembangan industri petrokimia oleh Pertamina. Pertamina saat ini sedang bangun turunan untuk bahan baku obat, salah satunya paracetamol, yang kalau tidak salah 3.800 ton per tahun nanti bisa produksi sendiri. Dengan kedua strategi itu, Erick yakin bisa menekan impor bahan baku obat sebanyak 20% dari 95% menjadi 75% dalam 4 tahun ke depan. Di sisi lain, Direktur Utama Bio Farma Honesti Bashir mengatakan, Bio Farma melakukan beberapa transformasi dalam upaya untuk menata ulang portofolio untuk produk holding Bio Farma, terutama untuk Kimia Farma dan Indofarma yang akan menghasilkan produk chemical, menghasilkan produk herbal dan alkes. Hal lain yang menjadi prioritas pembentukan holding BUMN Farmasi ini adalah harmonisasi dari seluruh jaringan perusahaan untuk mencapai cost effectiveness seperti melalui sentralisasi distribusi sales service. Holding BUMN Farmasi berfokus untuk memastikan ketersediaan produk dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memastikan ketersediaan bahan baku medis yang harganya sempat meningkat hingga 600% saat pandemi. Dengan adanya penugasan dan pemerintah untuk penanganan COVID-19, kinerja keuangan holding BUMN Farmasi pada semester 1 2021 mengalami peningkatan 164% year over year dari 5,78 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 15,26 triliun rupiah semester awal tahun 2021. Pendapatan Bio Farma didapat dari realisasi pendapatan penugasan yang mencapai 8,12 triliun rupiah, yang terdiri dari 7,97 triliun rupiah program vaksin COVID-19 dan 144,30 miliar rupiah didapat dari program vaksinasi gotong royong. Untuk anggota holding BUMN Farmasi, Kimia Farma membukukan pendapatan pada semester 1 2021 sebesar 5,56 triliun rupiah yang diperoleh dari penjualan produk pihak ketiga sebesar 4,1 triliun rupiah, termasuk di dalamnya didapat dari VGR sebesar 402,9 miliar rupiah. Sedangkan untuk Indofarma, pendapatan semester 1 2021 mencapai 849,33 miliar rupiah, berasal dari penjualan obat generik berlogo dan etikal sebesar 492,79 miliar rupiah. Sisanya dari penjualan alat kesehatan, multivitamin, dan lain-lain.